Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helinda Putri, saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi falsafah dan paradigma keperawatan. Falsafah adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Falsafah menjadi ciri utama pada suatu komunitas, baik komunitas berskala besar maupun komunitas berskala kecil. Salah satunya adalah komunitas profesi keperawatan. Falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Keyakinan terhadap nilai keperawatan harus menjadi pegangan setiap perawat. Sebagai seorang perawat, wajib untuk memegang dan menanamkan nilai-nilai keperawatan dalam diri ketika bergaul dengan masyarakat atau pada saat memberikan pelayanan keperawatan pada pasien. Falsafah keperawatan bukan suatu hal yang harus dihafal, melainkan sebuah atribut atau nilai yang melekat pada diri perawat. Dengan kata lain, falsafah keperawatan merupakan jiwa dari setiap perawat. Paradigma keperawatan. Secara umum, paradigma diartikan cara pandang, melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memulih tindakan atas masalah atau fenomena yang ada. Paradigma dapat pula diartikan suatu diagram atau kerangka berpikir seorang dalam menjelaskan suatu masalah atau fenomena dari suatu kejadian. Paradigma keperawatan adalah cara pandangan secara global yang dianut atau dipakai oleh mayoritas kelompok keperawatan atau menghubungkan berbagai teori yang membentuk suatu susunan yang mengatur hubungan di antara teori guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan. Paradigma keperawatan terbentuk atas 4 unsur, yaitu manusia atau klien, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan yang berhubungan dengan mempengaruhi satu sama lainnya. Teori keperawatan didasarkan pada keempat konsep tersebut, yakni 1. Manusia atau klien sebagai penerimaan asuhan keperawatan atau individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, lingkungan, yakni keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi klien. Hal ini meliputi lingkungan fisik. Yang ketiga, kesehatan meliputi derajat kesehatan dan kesejahteraan klien. Dan yang keempat adalah keperawatan, atribut, karakteristik, dan tindakan perawat yang memberikan asuhan bersama-sama dengan klien. Keperawatan. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dan layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain atau misal dokter adalah sama, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat. Tugas dan fungsi perawat secara umum memberikan bantuan atau pelayanan kepada pasien atau dari level individu, keluarga, hingga masyarakat, baik dalam kondisi sakit maupun sehat, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui layanan keperawatan. Layanan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik, mental, dan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan untuk dapat melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari secara mandiri. Keahlian dalam memberikan asuhan keperawatan melalui hasil dari pengetahuan pengalaman klinik yang dimiliki oleh seseorang perawat. Keahlian diperlukan untuk mempresentasikan situasi klinik dan membuat keputusan yang kompleks, merupakan inti dari asuhan keperawatan dan menjadi dasar pengembangan praktik keperawatan dan ilmu keperawatan. Manusia. Manusia dalam konsep paradigma keperawatan dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks atau makhluk holistik yang terdiri dari biopsikososial spiritual. Manusia merupakan unsur kedua dalam paradigma keperawatan. Perawat profesional harus berhubungan dengan seseorang yang tidak dapat menolong dirinya dalam memenuhi kebutuhannya, dan manusia harus dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks atau makhluk holistik yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Selanjutnya, manusia dipandang sebagai makhluk hidup atau bio. 1.
akhirnya meninggal. Yang ketiga, mempertahankan kelangsungan hidup manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang paling utama adalah keyakinan kepada Tuhan, kebutuhan biologis dan fisiologis seperti oksigen, air, makanan, eliminasi, dan lainnya. Manusia sebagai makhluk psiko. Manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, kesadaran pribadi, kata hati, atau perasaan. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk yang dinamis yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan bertindak atas motif tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya, manusia sebagai sosial. Manusia tidak bisa lepas dari orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Sifat atau ciri manusia sebagai makhluk sosial akan terbentuk selama manusia bergaul dengan sesama manusia. Memiliki kepentingan dengan orang lain menjadi kepada kepentingan sosial dan tidak dapat terlepas dari lingkungan, terutama lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan individu maupun masyarakat. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia mempunyai hubungan dengan kekuatan di luar dirinya, hubungan dengan Tuhannya, dan mempunyai keyakinan dalam kehidupannya. Keyakinan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. Misalnya, pada individu yang mempunyai keyakinan bahwa penyakit disebabkan oleh pengaruh roh jahat. Ketika seseorang sakit, upaya pertolongan pertama yang dilakukan adalah mendatangi dukun. Mengingat besarnya pengaruh keyakinan terhadap kehidupan seseorang, perawat harus memotivasi pasien untuk senantiasa memelihara kelihatannya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia mempunyai karakteristik kebutuhan yang unik tetapi tetap memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan manusia pada dasarnya meliputi dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan materi dan non-materi. Perawat harus mengetahui karakteristik kebutuhan dasar manusia hal ini untuk memudahkan dalam memberikan bantuan layanan kesehatan. Motivasi pertumbuhan atau perkembangan didasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Kapasitas ini merupakan pembawaan setiap manusia dan dapat mendorong manusia mencapai tingkat hierarki kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu aktualisasi diri. Selanjutnya, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow menempati urutan yang paling dasar. Arti dalam pemenuhan kebutuhan ini, seseorang tidak akan atau belum memenuhi kebutuhan lain sebelum terpenuhinya kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia guna memelihara homeostasis tubuh. Kebutuhan fisiologis ini mutlak harus terpenuhi jika tidak dapat terpengaruh terhadap kebutuhan lainnya. Manusia memiliki minimal dengan macam kebutuhan fisiologis yang harus terpenuhi. Kebutuhan fisiologis tersebut meliputi oksigen, cairan, nutrisi, temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, tidur, seksual, dan lain-lain. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Prioritas berikutnya setelah kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan keselamatan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik dan psikologis. Orang dengan secara umum mampu memberikan keselamatan dan keamanan jika dibandingkan dengan bayi atau anak. Orang dewasa secara umum mampu memberikan keselamatan dan keamanan jika dibandingkan dengan bayi atau anak. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal, dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan untuk dicintai atau memiliki adalah keinginan untuk berteman, bersahabat, atau bersama beraktivitas.
dan rasa memiliki yang sangat diperlukan pada saat seseorang mengalami sakit. Selanjutnya, kebutuhan harga diri. Manusia senantiasa membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Perhargaan terhadap diri seseorang merujuk pada penghormatan diri dan pengakuan diri, kompetensi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Untuk mencapai penghargaan diri, seseorang harus menghargai apa yang telah dilakukan dan apa yang harus dilakukan, serta meyakini bahwa dirinya benar dibutuhkan dan berguna. Apabila kebutuhan harga diri dan penghargaan dari orang lain tidak terpenuhi, orang tersebut mungkin merasa tidak berdaya dan merasa rendah diri. Beberapa contoh kebutuhan cinta dan dicintai. Jika kebutuhan akan cinta atau keamanan tidak terpenuhi secara memuaskan, kebutuhan akan harga diri juga terancam. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow dan Kalis. Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan otonominya sendiri serta bebas dari tekanan luar. Lebih dari itu, aktualisasi diri merupakan hasil dari kematangan diri. Abraham Maslow berdasarkan teorinya mengenai aktualisasi diri pada asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nilai intrinsik berupa kebaikan, sehingga manusia memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. Dalam proses perkembangan, manusia dihadapkan pada dua pilihan bebas, yakni pilihan untuk maju atau pilihan untuk mundur. Pilihan-pilihan ini akan menentukan arah perjalanan hidup manusia. Apakah mendekati atau menjauhi kesuksesan mencapai aktualisasi diri? Seseorang yang telah mencapai aktualisasi diri akan memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Sehat sakit. Secara umum, sehat didefinisikan suatu keadaan yang dinamis, di mana individu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal atau psikologis, spiritual, dan penyakit, dan eksternal, lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi dalam mempertahankan kesehatannya. Sedangkan pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini, maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, dan sosial, dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. Selanjutnya, seseorang dikatakan sehat jika 1. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit, atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan. 2. Kesehatan mental atau jiwa mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosi, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih, dan sebagainya. Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep sehat sakit diartikan sebagai suatu rentang atau skala ukur hipotesis untuk mengukur keadaan sehat atau sakit seseorang. Kedudukan seseorang pada skala tersebut bersifat dinamis dan individual karena dipengaruhi oleh faktor pribadi dan lingkungan. Pada skala ini, sewaktu-waktu seseorang bisa berada dalam keadaan sehat, namun di lain waktu bisa bergeser keadaan sakit. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan diartikan agregata dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Secara umum, lingkungan dibedakan menjadi 2, lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Untuk memahami